Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Suryana dengan NIM 2501030155. Pada video kali ini, saya ingin mereview buku filsafat yang berjudul Pintu Masuk Dunia Filsafat karya Harry Hammersma. Yang pertama, apa sebenarnya filsafat itu? Kenapa kata filsafat sering terdengar berat, rumit, bahkan menakutkan bagi sebagian orang? Banyak orang mengira filsafat hanya berisi teori abstrak, pemikiran orang Yunani kuno, atau diskusi yang tidak ada ujungnya. Padahal filsafat justru lahir dari pertanyaan paling sederhana dalam hidup manusia. Buku Pintu Masuk Dunia Filsafat karya Harry Hammersma hadir sebagai jawaban bagi siapapun yang ingin mengenal filsafat dari titik paling dasar. Buku ini tidak mengajak kita untuk langsung memahami tokoh-tokoh besar, tetapi mengajak kita masuk ke cara berpikir filsafat itu sendiri. Buku ini ditulis oleh Harry Hammersma, seorang filsuf dan akademisi yang dikenal dengan gaya penulisan yang komunikatif dan membumi. Hal yang menarik dari buku ini hanya sekitar 80 halaman, sangat tipis dibandingkan buku filsafat pada umumnya. Namun jangan tertipu oleh ketebalannya, justru disitulah kekuatan buku ini, ringkas, padat, dan tepat sasaran. Judulnya sendiri, Pintu Masuk Dunia Filsafat, sudah menjelaskan tujuan buku ini. Ia bukan peta seluruh dunia filsafat, melainkan pintu pertama yang membuka jalan bagi pembaca untuk memahami apa itu filsafat dan mengapa manusia membutuhkannya. Secara struktur, buku Pintu Masuk Dunia Filsafat disusun secara ringkas dan runtut. Buku ini terdiri dari sekitar 6 bab utama yang saling berkaitan dan membawa pembaca memahami filsafat secara bertahap. Yaitu bab pertama membahas apa itu filsafat. Di sini Hammersma menjelaskan bahwa filsafat bukan sekedar ilmu, melainkan aktivitas berpikir kritis yang lahir dari rasa heran dan keingintahuan manusia. Bab kedua menjawab pertanyaan mengapa manusia berfilsafat. Manusia berfilsafat karena hidup tidak selalu memberi jawaban pasti dan manusia perlu memahami makna di balik pengalaman kehidupannya. Bab ketiga membahas hubungan filsafat dengan pengetahuan manusia. Penulis membedakan filsafat dari ilmu pengetahuan, agama, dan opini sehari-hari. Filsafat tidak mencari kepastian mutlak, tetapi mempertanyakan dasar-dasar dari pengetahuan itu sendiri. Bab keempat mengaitkan filsafat dengan kehidupan sehari-hari. Filsafat hadir dalam cara manusia mengambil keputusan, menilai baik dan buruk, serta memahami dirinya sendiri. Bab kelima menjelaskan cara berpikir filosofis seperti berpikir kritis, rasional, mendalam, dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Dan pada bab terakhir, Hammersma menegaskan bahwa filsafat adalah proses, bukan kumpulan jawaban akhir. Nilai filsafat terletak pada keberanian untuk terus bertanya dan merefleksikan kehidupan. Inti utama buku ini adalah satu hal. Filsafat adalah aktivitas berpikir kritis tentang kehidupan manusia. Harry Hammersma menjelaskan bahwa filsafat bukan sekedar kumpulan teori atau pemikiran tokoh terkenal. Filsafat adalah cara manusia bertanya, meragukan, dan mencari makna. Dalam buku ini, pembaca diajak memahami bahwa filsafat muncul dari rasa heran. Filsafat berkembang melalui pertanyaan. Filsafat bertujuan untuk memahami hidup secara lebih sadar. Penulis juga membedakan filsafat dengan ilmu pengetahuan yang mencari kepastian dan fakta, agama yang berangkat dari iman dan keyakinan, opini sehari-hari yang seringkali tidak dipertanyakan kembali. Filsafat berada di tengah-tengah. Ia mempertanyakan segalanya, termasuk hal-hal yang selama ini kita anggap sudah pasti. Dalam pembahasannya, Hammersma mengajak pembaca untuk memahami filsafat sebagai proses berpikir reflektif. Ia menekankan bahwa manusia sering hidup secara otomatis, menerima nilai, norma, dan kebiasaan tanpa pernah bertanya mengapa. Disinilah peran filsafat membuat manusia berhenti sejenak lalu bertanya. Beberapa pertanyaan filosofis yang disinggung dalam buku ini ada antara lain, yang pertama ada apa arti kebenaran, apa arti kebebasan, bagaimana manusia seharusnya hidup, dan yang terakhir apa makna baik dan buruk. Namun, buku ini tidak memberikan jawaban mutlak. Justru pembaca diajak berpikir sendiri, menimbang, dan merefleksikan pengalaman hidupnya.
gaya bahasa sendiri, tidak penuh istilah asing, dan dekat dengan realistis sehari-hari. Ini membuat rasa seperti obrolan reflektif, bukan kuliah filsafat yang kaku. Ada beberapa kelebihan utama dari buku ini. Yang pertama, sangat ramah untuk pemula, tidak perlu latar belakang filsafat untuk memahaminya. Yang kedua, bahasanya ringan dan komunikatif, pembaca tidak dibuat pusing oleh istilah teknis. Yang ketiga, tipis tapi bermakna. Buku ini bisa selesai dibaca dalam 1 atau 2 kali sehari, namun pemikirannya bisa direnungkan lebih lama. Yang terakhir, buku ini cocok untuk mahasiswa, pelajar, pekerja kreatif, atau siapapun yang ingin belajar berpikir kritis. Meski begitu, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu buku ini tidak membahas tokoh filsafat secara mendalam. Jika pembaca mencari penjelasan tentang Plato, Aristoteles, atau Nietzsche, buku ini belum sampai ke sana. Selain itu, buku ini lebih fokus pada pengantar cara berpikir, bukan teori lanjutan. Namun kekurangan ini justru wajar karena buku ini memang dimaksudkan sebagai pintu awal, bukan tujuan akhir. Secara keseluruhan, Pintu Masuk Dunia Filsafat adalah buku yang sangat tepat untuk membuka wawasan tentang filsafat tanpa rasa takut. Buku ini mengajarkan bahwa filsafat bukan tentang menjadi pintar, tetapi tentang menjadi sadar terhadap cara kita berpikir dan menjalani hidup. Jika kamu merasa sering mempertanyakan hidup, ingin berpikir lebih kritis, atau ingin mulai mengenal filsafat tanpa pusing, maka buku ini adalah pilihan yang sangat tepat. Buku ini benar-benar berfungsi sebagai pintu, dan setelah membacanya, kamu akan terdorong untuk melangkah lebih jauh ke dunia filsafat yang lebih luas. Filsafat tidak selalu memberi jawaban, tetapi ia mengajarkan kita cara bertanya yang lebih baik, dan buku ini adalah langkah pertama untuk itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.